Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang kriptografi. Jadi kriptografi ini terdiri dari kata yaitu kripto dan graf. Kripto ini artinya adalah rahasia. Rahasia, sedangkan graf ini artinya tulisan. Jadi ketika digabung keduanya maka akan bermaksud adalah pesan rahasia. Pesan rahasia. Jadi kriptografi ini dipakai di dunia komputer untuk mengirimkan data-data traffic, mengirimkan data-data antara satu komputer ke komputer lainnya, misalnya dari browser, dari komputer kalian itu, dari HP kalian ke server. Jadi sebelumnya itu dibuat rahasia dia. Mengapa perlu dibuat rahasia? Agar tidak terlacak. Jadi misal kalian mengirimkan username dan password. Jadi kalian mengirimkan username dan password itu agar tidak bisa terlacak ya. Jadi misalnya kalian menuliskan username, misalnya admin, terus password, misalnya admin 123 misalnya ya. Nah, ini kalau dikirimkan begini aja dalam bentuk teks ini bisa dicegat oleh orang di tengah gitu. Bisa dicegat. Makanya supaya tidak bisa dicegat, maka digunakan metode kriptografi. Jadi misalnya admin 123 ini di kriptografi dibuat kode rahasia misalnya menjadi X A C D 578 contoh misalnya. Nah, sehingga nanti ketika orang dia melihat ini username dan ini yang bisa dilihat sama orang. Nah, sehingga walaupun misalnya kejadian seperti baru-baru ini misalnya ada bocor gitu database username dan password, yang terlihat itu hanya hasil kriptografinya saja. Jadi tidak terlihat password aslinya itu tidak terlihat. Nah, jadi seperti itu tujuan utama kriptografi itu ya. Nah, metode kriptografi yang paling simpel itu Caesar. Jadi Caesar cipher namanya. Nah, jadi ini metode kriptografi yang paling simpel, yang sangat sederhana ya. Jadi dia metodenya itu jadi ada key, kunci misalnya 3. Nah, maka setiap kata akan bergeser menjadi 3 huruf. Jadi misalnya admin misalnya ya, key-nya 3, admin. A itu menjadi A, B, C, D menjadi D. D menjadi E, F, G. M itu menjadi N, O, P menjadi P. I, G, H, I, J, K, L menjadi huruf L. N itu menjadi N, M, N, O, P, Q menjadi huruf Q. Nah, jadi admin itu ketika dimasukkan ke dalam Caesar cipher, key-nya 3 menjadi D, G, P, L, Q. Nah, orang ketika melihat DGPL Q ini akan bingung dia. Ini kata apa ini? Ya, jadi tanpa mengetahui key-nya, maka kita tidak bisa maka kita akan kesulitan untuk mengetahui makna aslinya. Nah, jadi itu adalah kriptografi. Jadi membuat pesan agar tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi mengirim pesan rahasia. Nah, jadi misalnya mengirim pesan rahasia, contohnya misalnya dari HP kalian ke server Facebook, misalnya ke server Twitter, misalnya seperti itu. Ini adalah Caesar cipher. Ya, bagaimana kalau kita mau mengembalikan? Misalnya kita tahu misalnya D, G, P, L, Q. Nah, bagaimana cara kita mengetahui mana aslinya ini apa? Nah, gampang. Nah, karena kita sudah tahu key-nya ada 3, maka kita mundurkan 3 huruf.
jadi D. Mundur 3 huruf, C, B, A, maka A. Begitu juga dengan G, mundur 3 huruf menjadi D. B mundur 3 huruf menjadi M. L mundur 3 huruf menjadi N. Q mundur 3 huruf menjadi N. Seperti itu dia. Nah, kalau kita mengetahui key-nya, maka kita bisa dengan mudah membuat kodenya, membuat kode kriptografinya, juga bisa dengan mudah untuk mengembalikannya untuk mengetahui makna aslinya. Sekarang misalnya, apakah kalau kita tidak tahu kode apakah kalau kita tidak tahu key-nya kita tidak bisa mengetahui makna aslinya? Nah, jadi inilah kriptografi. Jadi dia bisa menggunakan ini kriptografi. Jadi ada tingkatan-tingkatan kesulitannya. Nah, kalau hanya menggunakan key gini, maju mundur huruf, misalnya maju 3 huruf, mundur 3 huruf, itu sangat dengan mudah bisa kita bisa kita coba-coba ya, bisa kita gunakan metode coba-coba mana yang kena. Contoh misalnya kita punya pesan yang sudah di kriptografi, yang sudah dikodekan. Misalnya ada W, E, C, E, H, E, H, M, P, E, T, E, R, K, E, R, F, S, P, E. Misalnya ada kode seperti ini. Tanpa mengetahui key-nya, bagaimana kita bisa tahu ini pesannya apa kalau kita tidak tahu key-nya? Nah, caranya apa? Caranya kita menggunakan mode brute force. Brute force. Apa itu brute force? Jadi brute itu adalah brutal, menggunakan murni kekuatan. Force itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan brutal. Artinya apa? Artinya kita mencoba satu-satu gitu. Jadi brute force ya. Jadi kita coba satu-satu. Jadi kita bongkar secara paksa menggunakan murni kekuatan. Jadi kita coba satu-satu. Brute force. Kekuatan apa? Kekuatan mental kita gitu ya. Jadi kita coba satu-satu. Jadi kalau mental kita kuat kita bisa menyelesaikan. Kalau mental kita tidak kuat ya tidak kuat gitu loh. Nah, kalau misalnya di komputer, makanya dia kekuatan apa? Kekuatan prosesornya, kekuatan CPU-nya ya. Jadi semakin canggih komputernya, semakin besar kekuatan komputernya, maka semakin cepat ya selesai. Nah, kalau kita manusia ya kekuatan mental kita seberapa kuat kita tahan gitu ya. Oke, kita coba misalnya kita menggunakan dari satu, key-nya 1, W menjadi X, GKL, PQ, RSTU, VW, X, betul ya, X. Kita coba key-nya 1, W menjadi X, E menjadi F, C menjadi D, E menjadi F. Aneh kan? Bukan sebuah kata yang bisa kita pahami gitu ya. Jadi tidak perlu kita coba semuanya, tidak perlu. Kita coba kata pertama saja gitu. Ini bukan sebuah kata yang bisa kita pahami. Oke, kita lanjut. Salah ya, bukan. Kita coba dari minus 1 ya, minus 1. Bukan plus 1. Minus 1. Jadi sebelum huruf V ini apa? PQRT V, W ya, V. Jadi V. E sebelum huruf E itu D. Di sini C, B, E, min 1 menjadi D. Nah, belum kelihatan sebuah kata. Kita lanjut ke minus 2. Kita lanjut ke minus 2. Mengapa minus? Mungkin ada bertanya mengapa minus? Ya, karena kalau kita menggunakan kan begini, key-nya 3. Nah, kalau key-nya 3 ini menjadi seperti ini. Kalau kita mau mengembalikan, maka dia menjadi minus 3 seperti ini ya. Nah,
dia menjadi minus. Jadi kalau kita mau merubah menjadi sebuah kode, maka kita tambahkan 3A, tambah 3 menjadi D, D menjadi G, M menjadi P, I menjadi L, N menjadi Q. Di sini dia menambah 3. Kalau kita mau mengembalikan ke seperti semula, maka kita harus membuat minus 3 gitu ya. Sehingga menjadi D menjadi A, G menjadi D, P menjadi M, dan seterusnya. Jadi seperti itu dia. Nah, makanya kita menggunakan minus. Oke, kita kembalikan seperti ini. Kita kembali, maka kita sekarang menggunakan minus. Minus 1 sudah kita coba. Ternyata dia tidak menyerupai sebuah kata yang normal. Kita coba minus 2. W PQRST U V W. Oke, U di sini ya. W kurang 2 menjadi U. U V W, oke. D menjadi C, B menjadi A, D menjadi C, oke. U C A C masih belum bisa, aneh, masih aneh dia, belum terlihat sebuah kata. Kita lanjut 3, minus 3. Kita lanjut minus 3. Kurang 3 lagi. PQRSTU berarti T di sini ya, minus 3, TUVW minus 3. Di sini B. Di sini karena sudah A, maka dia menjadi Z. Di sini menjadi B. Masih belum kelihatan ya, TBZB ya. Masih belum kelihatan. Maka kita minus 4 coba. PQRST berarti S di sini ya. S. Terus ini B menjadi A, Z menjadi Y, terus ini menjadi A. Nah, saya. Nah, sudah kelihatan di sini. Di sini sudah kelihatan menjadi saya. Berarti kemungkinan besar ini adalah kodenya adalah key-nya adalah 4. Nah, sekarang coba di sini kita E kurang 4 berapa? Di sini E menjadi A. A menjadi A, H kurang 4 menjadi D, E menjadi A. Nah, saya ada H sama M sekarang. H dikurangi 4 menjadi I, menjadi D, A B C D E F G H, betul ya? E F G H 4 ya. M menjadi I. Oke. G H I J K L M 4. J K L M 4 ya. Pas ya. Kan saya ada di, maka di sini kita bisa lanjutkan menjadi L A P A N G A N B O L A. Saya ada di lapangan bola. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi W C E H M P T E R S K E R F S P E itu tulisan aslinya adalah saya ada di lapangan bola dengan key-nya adalah 4. Nah, key-nya adalah 4. Kita bisa mengetahui ini dengan metode brute force. Nah, jadi kita coba satu-satu. Jadi bukan berarti kita tidak tahu key-nya, kita tidak bisa memecahkannya. Bisa kita pecahkan dengan mencoba satu-satu. Tapi akan lebih mudah kalau kita sudah tahu key-nya. Kalau kita tidak tahu, kita harus mau tidak mau kita mencoba satu-satu. Ini adalah metode brute force. Saya ada di lapangan bola. Jadi seperti itu adalah metode kriptografi untuk metode Caesar cipher. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar atau kirim di grup. Terima kasih.